Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai? Nah, sekarang sebelum Bu Sila menjelaskan materi hari ini, Bu Sila akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu peserta didik dapat menghafalkan ayat Quran surat Al-Qadar. Yang kedua menghafalkan arti dari surat Al-Qadar, dan yang terakhir menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Qadar. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke materi. Nah, materi kita hari ini ialah membaca surat Al-Qadar. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Qadar. Bu Sila dulu, nanti kalian membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah ayat dari surat Al-Qadar. Nah, terdiri dari 5 ayat. Selanjutnya ialah terjemahan atau artinya. Yang pertama itu artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Untuk arti dari ayat kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yang ketiga, malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Arti dari ayat keempat, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Arti dari ayat terakhir dari surat Al-Qadar ialah malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nanti kalian juga dibaca dan dihafalkan arti dari surat Al-Qadar ini. Untuk selanjutnya, ini adalah kosakata atau arti perlafalnya. Yang pertama, inna berarti sesungguhnya. Anzalnahu, kami menurunkannya, fi pada Lailatul Qadri malam kemuliaan, wama dan apakah, adraka kamu tahu, khairun lebih baik, min dari atau daripada, alfi 1000 syahrin bulan. Selanjutnya al malaikatu para malaikat, biizni dengan izin, rabbihim Tuhannya, min kulli setiap atau semua, amrin urusan, salamun sejahteralah, hiya dia, hatta sehingga, matla'i terbit, al-fajri fajar. Ini juga dibaca ya, kosakata dari surat Al-Qadar. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah isi kandungan dari surah Al-Qadar. Nah, sebelum masuk ke isi kandungan, surah Al-Qadar merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Qadri. Nah, Al-Qadar ini berarti kemuliaan. Nah, surat Al-Qadar ini termasuk urutan surah yang ke-97 dalam Al-Quran.
surah Al-Qadar ini terdiri atas 5 ayat. Nah, karena diturunkan di kota Makkah, sehingga surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, surat ini diturunkan setelah surah Abasa. Nah, tadi dinamai Al-Qadar karena artinya kemuliaan. Nah, surat Al-Qadar ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu Al-Qadar. Nah, ini adalah isi kandungan dari surah Al-Qadar. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar ini memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang ketiga, para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Nah, yang keempat, malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Jadi dari mulai malamnya sampai nanti terbit fajar itu malam yang penuh kesejahteraan. Nah, adapun tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana? Nah, yang pertama, ibadahnya itu semakin meningkat. Yang dulunya itu masih malas-malasan, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini semakin sregep, semakin meningkat ibadahnya. Nah, yang kedua, perilaku dalam kesehariannya tambah baik. Dan yang terakhir, semakin peduli kepada sesama. Nah, contohnya saja menolong, memberi. Nah, itu. Nah, untuk tugasnya, kalian itu menulis surat Al-Qadar dan ditulis di buku kalian masing-masing. Nah, dan juga menghafalkan surah Al-Qadar. Nah, selain tugasnya itu juga kalian harus membagi anggota kelasmu menjadi beberapa kelompok. Nah, misal 4 kelompok. Nah, selanjutnya bacalah tafsir surah Al-Qadar, kemudian diskusikan bersama temanmu tentang isi kandungan dari ayat demi ayat. Nah, setelah selesai, kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Nah, nanti ada tanya jawabnya. Sekian, terima kasih. Bu Sira harap kalian bisa mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.